Ya, pemirsa, ada ungkapan yang mengatakan bahwa orang yang jago memasak ini pasti tidak akan pernah kekurangan teman, ya kan? Ya, jadi kalau kita piawai mengolah bahan pangan dan meracik bumbu, nah ini maka siapapun pasti ingin berteman dengan kita agar selalu mendapat kesempatan untuk mencicipi hasil masakan kita. Nah, untuk itu dalam Jurnal Ekstra kali ini kami akan menampilkan sejumlah kelas memasak berbagai jenis hidangan pemirsa. Dari mulai masakan tradisional Indonesia, masakan Eropa hingga makanan sehat. Nah, Anda tentunya bisa juga belajar teknik-teknik pengolahannya. Ya, kita buka perjumpaan kali ini dengan lokakarya hidangan Sunda yang lezat dengan juga cita rasa yang khas ya, yang pasti menyehatkan pemirsa. Langsung saja kita saksikan bersama. Ini dia liputannya. Masakan Sunda merupakan salah satu makanan paling populer di Nusantara. Kali ini saya akan mengikuti lokakarya membuat hidangan ala Jawa Barat. Hari ini kita ada 7 masakan yang dibuat dari tataran Pasundan. Kalau ciri khas dari masakan Sunda itu satu, bumbu kencur, yang kedua daun kemangi, terus yang ketiga sambal khasnya. Kalau orang Sunda itu wajibnya adalah sambal dan lalap. Dalam teknik membuat sambal itu sebenarnya sangat penting. Satu, ada sambal yang mentahan semua, ada sambal yang matengan. Nah, kalau untuk yang mentahan semua itu ada di sambal hijau Cibiuk. Nah, itu semua mentahan, tapi untuk terasinya kita dibakar. Nah, tapi kalau untuk sambal yang kayak terasi apa gitu, ada boleh yang direbus atau dikukus dulu, setelah itu diulek baru digoreng. Ada yang digoreng dulu, diulek baru digoreng lagi. Sambal bisa bertahan lama dengan teknik yang benar. Pemilihan bahan baku juga sama. Cabenya harus segar. Kalau pakai yang bawang, bawangnya juga harus yang benar-benar kualitasnya bagus. Jangan yang udah banyak-banyak dipakai. Seperti masakan Indonesia lainnya, masakan Sunda pun menggunakan banyak rempah-rempah. Nah, untuk bumbunya itu kan di blender. Supaya rasanya lebih gurih lagi, mungkin bisa ditambah dengan air kaldu dari daging atau ayam yang tadi sudah direbus. Nah, ini dia macam-macam menu masakan Sunda. Jadi ada ikan pepes peda, nasi tutuk oncom, karedok, dan macam-macam gorengan. Ada tahu tempe, ayam goreng, dan yang spesial empal gepuk. Dan 2 macam sambal, sambal cibiuk dan sambal mamayu. Apa tuh artinya, Chef? Mamayu itu nambah lagi. Oh gitu ya? Jadi sekali makan sambal ini pasti ketagihan. Wah, saya harus coba nih. Iya, ayo. Ya. Colek pakai tahu. Tahu, boleh. Jangan. Coba dicocolin dulu sambelnya. Enak dan pedas. Apakah Anda sering mengkonsumsi tempe? Untuk mengetahui cara dan proses membuatnya, bisa ikuti lokakarya tempe koro ini. Workshop kali ini aku digandeng sama Ibu Puji, salah satu direktur dari Kehati, mengajak teman-teman beliau untuk belajar sama-sama membuat tempe. Nah, cuman tempe yang biasa aku ajarin kan kedelai. Nah, ini ada koronya, jadi ada tambahan kacang-kacangan lainnya. Sebenarnya hampir semua biji-bijian bisa. Ya, kita selama ini kan mengidentikan tempe dengan kedelai aja, sedangkan biji-bijian itu potensial juga untuk dibuat tempe. Kebetulan aku dulu pernah ngembangin tahun 2010, ngembangin kacang koro. Pilihan saya kenapa koro, kandungan di nutrisinya itu lebih lengkap dibanding kedelai. Kan dari awal saya membuat tempe itu mengenalkan mengkonsumsi tempe itu mentah. Agar dimakan mentah itu secara aman, kan lebih baik membuat sendiri dibanding kalau beli. Cukup banyak ya biji-bijian yang dapat dijadikan bahan dasar tempe, seperti spirulina, ataupun kacang koro, kacang kedelai, dan biji trembesit yang lebih dikenal dengan petai Cina. Francisca Elizabeth Abraham, Berita 1, Jakarta. Bubur takjil seringkali ditemui saat menjelang hari raya.
Namun untuk menikmatinya bisa kapan saja. Takjil sendiri bermakna menyegerakan. Proses membuatnya memang cukup singkat. Namun ada langkah-langkah yang harus diperhatikan. Kali ini saya akan mencari tahu langkah-langkahnya. Nah, di sini saya membuat materi aneka bubur yang isiannya itu dari bubur Madura intinya. Nah, isiannya itu dari bubur Madura itu biasanya ada bubur sumsum, ada bubur ketan hitam, ada bubur candil, dan bubur mutiara. Nah, di sini akan saya tambahkan juga dengan bubur jongkong Bangka ya, dari khas Bangka. Jadi kita mempelajari aneka bubur itu sebenarnya dari seluruh Nusantara. Nah, di sini nanti kita fokusnya di bubur Madura. Bubur Madura itu khasnya, jadi kita campur semua bubur. Jadi satu bubur itu dalam satu wadah kita campur jadi satu. Ada bubur sumsum, bubur ketan hitam, ada candil, ada mutiara, dan makannya pakai gula merah sama santan. Nah, itu khasnya bubur Madura. Jadi rasa khasnya itu legit dan gurih. Diperhatikan dalam pembuatan bubur itu adalah ketanakan dari si bubur. Jadi kalau bubur itu biar awet, nggak gampang basi, proses pengadukannya lama. Jadi itu yang bikin buburnya itu legit, gurih. Itu dari biji tapioka ya. Kalau untuk bubur mutiara itu, terus untuk bubur ketan hitam dari ketan hitam yang sudah dikupas kulitnya, kita tambah dengan kacang hijau untuk kekhasan bubur saya ya. Inilah bubur khas Nusantara yang sudah dibuat tadi. Kelihatannya cantik dan menggugah selera. Francisca Elizabeth, Andik Maftuhin, Berita 1, Jakarta. Masih seputar kuliner, masih seputar makan-makan pemirsa. Kita masih akan belajar banyak lagi tentang mengolah makanan. Tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan kembali di Jurnal Islam.